Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang gampang nih Bu. Udah dapat snack masih ada dimakan. Pantesan jawabnya lemas kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun jawabnya separuh di bawah masih ada makanan di mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sab'ina alfan nataqalla 'alan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tahlana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Shadaqallahu azim. Hadirin kiram wal qawmun yang saya muliakan, para alimil ulama, para asatid dan asatidah, para guru, dewan guru, wabil usus yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Masjid Baitul Makmur Bapak Haji yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita doakan beliau sehat ya. Karena beliau ini jadi panutan buat kita juga, ya. Karena beliau motornya kita bisa kumpul di sini. Karena beliau hartanya digunakan buat berdakwah, kita bisa kumpul di sini. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Haji Marjuki ini adalah orang yang bisa juga menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doakan mereka selalu sehat, amin. Mudah-mudahan perusahaannya banyak, amin. Mudah-mudahan ditambah barangan, ditambah rizkinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati para sepuh, sepuh tokoh masyarakat, para penasehat, terutama Bapak Haji Cecep Tamsir, Bapak Haji Muhammad Ali, banyak ya, Muhammad Ali ya, Ali Usman. Tak lupa yang saya hormati ustadz muda kita ya, yang ganteng, minta sendiri yang ganteng katanya ya, yang kasep, yang sehat ya, Ustadz Haji Wasis LC ya, KDM ada KDM ya,
lupa yang saya hormati Ustaz Ahmad, Ustaz Faisal, ya, dan seluruh jamaah yang walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takdim dan cinta serta hormat saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan atas iman dan Islam kita. Tanpa iman dan ihtisaban, tanpa iman ada di dalam diri kita nggak akan bakal hadir. Jangankan yang jauh, yang dekat juga nggak bakal hadir, betul? Ini mudah-mudahan iman kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya di sini Allah ridha, amin. Allah berikan keselamatan, amin. Allah berikan keberkahan, amin. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini seluruh dosa dan kesalahan yang besar yang kecil Allah hilangkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kepada kita yang hadir insyaallah selalu mengharapkan syafaat ujungnya sampai di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Bu, ini bulan apa? Bulan Maulid. Maulud apa Maulid sih? Dua-duanya. Ya, Mauludan, Maulidan. Ya wis, karena ini adalah bulan Rabiul Awal, dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, tanda cinta kita, tanda sayang kita, tanda mahabbah kita. Walaupun kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi luar biasa. Ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Islam sampai kepada kita. Alhamdulillah. Yuk kita baca salawat ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, alil badri ya Muhammad. Ibu bapak sekalian jamaah rahimakumullah, hidup ini kalau ingin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin hidup ini selamat dunia dan akhirat atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu hal yang sangat sederhana. Kenapa? Walaupun amal kita sedikit, walaupun ibadah kita agak rumit, artinya ngerjain juga kayaknya males banget ya, tapi jangan sampai meninggalkan perintahnya. Amal kita sedikit, apapun sedikit, tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpenting ketika kalian hidup, engkau hidup harus mempunyai kesabaran. Harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Apapun dalam hidup ini harus penuh dengan kesabaran. Karena Allah suka dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Arti sabar adalah bukan diam, tapi sabar berusaha. Contoh, anak kita bandel,
Ya, anak kita bandel, apa kita harus sabar? Ya, tapi sabarnya bukan diam, tapi sabarnya berusaha bagaimana caranya anak itu nurut kepada kita. Bagaimana caranya? Yuk ajak ngaji anak kita, atau ajak ngaji itu istri kita, ajak ngaji itu suami kita. Apa tujuannya? Satu, untuk menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada yang namanya majelis zikir. Ketika orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tatma'inul qulub bizikrillah. Maka orang-orang yang berzikir itu hatinya tenang. Nggak bakal tuh kalimat-kalimatnya yang salah, nggak bakal kalimat-kalimat yang dikeluarkan tuh kalimat yang kotor, yang bodoh. Tapi bila mana hati seseorang tidak pernah diisi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan, mulutmu adalah harimau. Kan beberapa hari yang lalu tuh ada, ya, orang-orang anggota dewan yang ngomongnya, apabila DPR dibubarin berarti orang nggak pantas, ya. Bu, ada orang Tanjung Priuk di sini? Hah? Bu, itu tetangga saya, Bu. Saya hari Senin, hari Ahad saya ke sana. Sepi jalanan. Sampai di sana saya bilang, Kiai mau minta jatah apaan? Itu uang Sahroni yang dolarnya udah habis. Ya. Kenapa, Bu, ini terjadi? Atas mulutnya beliau. Beliau anggap orang-orang itu menjadi orang yang bodoh. Saya nggak mau tayang tolol, gak enak. Saya nggak mau bilang tolol, nggak mau. Hah? Bilang orang tolol, kita tersinggung nggak? Singgung, Bu. Ya. Akhirnya tuh hartanya habis digarong. Yang garong siapa? Orang tolol. Makanya lu jangan bego digarong sama orang tolol. Namanya orang tolol gak sekolah, betul? Jangan begitu, nggak boleh. Dibilang apa, Bu? Gimana, Kiai? Kenapa? Yang deket-deket udah saya sumbang. Lu yang deket lu sumbang, yang jauh belum. Betul? Satu RW yang dikasih, yang jauh belum. Kita ada yang jauh belum kebagian. Ya Allah, jangan ya. Kenapa, Bu? Orang-orang di situ tuh bahasanya nggak enak. Karena yang dia pikirin adalah dunia semata. Kenapa saya katakan dunia semata? Coba bisa bayangkan, orang-orang anggota dewan yang terhormat, dia dikasih gajian, dinaikin gajinya sehari berapa? Gede apa kecil? Kecil. Lah ibu sehari 5 juta, amin. Kecil berarti, betul ya? Dijoget-joget. Banyak masyarakat kita yang susah, ya. Ada lagi menteri bilang, kenapa buruh jadi beban negara? Koplok siapa? Digajinya, Bu, tuh orang dewan dikasih 3 juta sehari, menterinya berapa ratus juta per bulan, guru honorer cuma 300.000. Ini kita mau bilang goblok nggak enak. Betul? 300.000, Bu, cukup apa? Bilangnya beban negara. Ente yang beban negara. Saya memang bukan kamu mau bubarin, makanya kemarin kita harus apa tuh, istirahatkan. Istirahat apa bahasanya? Diapain?
dinonaktifkan. Jangan pecat langsung. Kalau dinonaktifkan, dia jalan-jalan ke Singapura masih digaji nggak? Awas bahasa tuh, jangan dibohongin mulu kita. Kenapa Bu bahasanya seperti itu? Karena orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah, dia akan peduli, dia pasti akan tolak. Ya Allah, kalau Engkau berikan saya sehari seperti ini, bagaimana rakyat saya yang mulung, yang minta-minta, yang hari ini masih ada yang makan nasi aking? Orang kerjanya cuma di sana doang, coba lari tuh ke TWI. Kaya TWI mah, lari ke belah sono. Ya. Jadi ya Allah Ibu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya greget banget Bu, saya mau benar ya Allah, kasihan banget ya. Jadi luar biasa ini. Gak usah nyalahin siapa-siapa, gak usah nyalahin rakyat, salahin aja diri sendiri. Betul? Betul? Ya. 70% Bu alim semua tuh. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal yang tidak baik. Mudah-mudahan bangsa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita berzikir kepada Allah, kita minta ya Allah jaga bangsa kami. Ya, alhamdulillah Bekasi termasuk kondusif, amin. Kenapa? Karena dari Alabamanya ada majelis zikir, amin. Ya, orang-orang yang selalu berzikir mikirnya panjang banget, ya, panjang banget. Jangan pernah kita ribut, jangan pernah kita mau adu domba. Ini saling menyalahkan, jangan, ya. Ojol menyalahkan polisi, polisi menyalahkan ojol. Udah dua-duanya benar. Ya udah, jangan saling menyalahkan. Kita diadu domba. Ingat bahwa bangsa ini kenapa tidak maju? Kenapa bangsa ini sangat terpuruk? Karena bangsa ini terlalu banyak pengkhianat. Halo, halo. Benar nggak? Kalau nggak banyak pengkhianat Bu, insya Allah maju. Pak Kiai tahu dari mana? Yuk kita lihat sejarah. Tahu film Pitung? Pak, tahu film Pitung? Tahu film Pitung? Kalau di film lihat Pitung ditembak mempan nggak? Tekbal nggak? Tembak keluar asap, betul. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu ada pengkhianat. Kenapa? Temannya sendiri seperguruan bilang, kata ke orang Belanda, "Hey Mr. Hood, kalau Anda ingin membunuh yang namanya si Pitung itu gampang. Dengan apa? Peluru emas." Itu kalau nggak dikasih tahu Bu sama seperguruannya, nggak bakal Pitung itu tembak tembus. Kan ditembak pakai peluru emas, meninggal Bu. Kira-kira Belanda kalau nggak dikasih tahu pengkhianat, kira-kira bisa tembus nggak tuh pelurunya? Pengkhianat Bu, itu satu. Ada lagi? Ada. Kenal Jenderal Sudirman? Di mana? Wow, nggak kenal. Minimal tahu dengar sejarah, betul. Jenderal Sudirman adalah seorang kiai. Jenderal Sudirman adalah seorang alim. Bukan saja memimpin yang namanya tentara, tetapi memimpin mujahid-mujahid yang melawan Belanda. Dari Jogja Pak, jam 3 pagi sudah jalan. Sampai di tengah perjalanan beliau ingin melaksanakan sholat subuh. Apa kata beliau? Wahai anak-anakku sekalian, mari kita untuk melaksanakan sholat subuh.
setelah ini kita berzikir. Baik Pak D, karena beliau dipanggil Pak D walaupun beliau seorang jenderal. Akhirnya apa yang terjadi ketika sholat? Ada salah satu orang yang pengkhianat. Kemudian dia lapor ke pangkalan Belanda bahwa Sudirman ada di tempat ini. Silahkan Pak, karena orang Belanda bilang siapa yang menemukan Sudirman, siapa yang bisa membunuh Sudirman, maka akan diberikan 1000 gulden. Tahu 1000 gulden berapa? Pak, 1000 gulden tahu? Sama 1000 gulden Pak. Akhirnya dipanggil tuh orang Belanda, saya tahu di mana, ada di sana. Kemudian apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman dengan anak buahnya ketika setelah sholat, beliau Jenderal Sudirman bersama anak buahnya melantunkan yang namanya kalimat tauhid, la ilaha, kemudian berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seketika Allah yang merubah suasana pada saat itu. Yang tadinya pakai pakaian tentara semua berubah jadi pakaian putih. Orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merubah. Kemudian kata jenderal yang Belanda, mana Sudirman? Itu yang memimpin zikir, itu yang memimpin tahlil. Tidak mungkin Sudirman itu adalah jenderal, Sudirman adalah tentara, bukan ulama. Ini ulama, kau pembohong. Apa yang dilakukan oleh jenderal yang namanya Belanda? Habis ditembak. 2 pengkhianat habis ditembak Belanda. Apakah ada zaman sekarang? Ada enggak? Ada enggak? Siapa? DPR. Mulyono. DPR. Asal nyebut baik ibu mah. Banyak Bu, ya Allah. Ya. Doakan presiden kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau ingin memberantas korupsi besar-besar. Tapi sebelum ke sana beliau begitu luar biasa. Ya. Dihantam dengan berbagai macam masalah. Apa masalahnya? Yang sering kita dengar, memblokir rekening bank yang 3 bulan tidak transaksi. Betul? Berapa jumlahnya? 120 juta rekening. Kalau itu sampai terjadi, bagaimana saudara-saudara kita yang di luar negeri? Ketika dia mau ambil duitnya, dia harus daftar lagi dari luar negeri datang ke Indonesia. Terus apa yang terjadi? Maka pemerintah digoblok-goblokin, Pak. Hati-hati. Jadi saya informasi yang saya kasih tahu, hati-hati. Apalagi belum selesai itu, pertalite dicampur, betul? Betul nggak? Selesai. Ya. Terus apalagi? Banyak. Ya. Pajak 12%. Alhamdulillah cuma barang-barang yang branded aja. Ya kan tidak. Masih banyak Pak, belum pulau kemarin yang punya Aceh diakuin sama orang Sumatera Utara. Hari alhamdulillah selesai. Betul? Doakan. Ya, doakan. Saya bukan pada saat ini bukan saya membela dan bukan saya orang Prabowo, tidak sama sekali. Saya di tengah-tengah. Saya seorang guru ngaji, ya, yang kepengen bangsa ini lebih baik dari yang kemarin. Saya kepengen bangsa ini Allah tolong, Allah bantu agar kita masyarakat dalam keadaan makmur. Amin. Bu, ini terjadi sekarang. Doakan. Mudah-mudahan sekali lagi bangsa kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan yuk kita sebagai umat, sebagai hamba Allah,
yang ada di lingkungan kita. Jaga lingkungan kita, jaga dan jaga sekali lagi, jangan sampai ada hal yang tidak baik. Maka satu-satunya jalan untuk menjaga agar rahmat Allah turun, maka kita berzikir bersama. Mudah-mudahan zikir kita membawakan keberkahan untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita sama-sama berzikir. Mudah-mudahan dengan zikir yang walaupun tidak banyak, mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.